Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Yunita Suryadinata dari Prodi Hukum Universitas Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik, tetapi juga penguasa barang. Karena dalam pengadaan barang milik daerah dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, yaitu APBD. Titik utama klasifikasi dari benda milik negara ataupun benda milik daerah adalah sumber perolehannya. Secara umum, hal itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama. Yang pertama, perolehannya dibeli atau dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang kedua, perolehannya bersumber dari hal-hal yang sah lainnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau yang disebut dengan PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Sedangkan pimpinan kementerian atau lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik negara. Pada dasarnya, barang milik negara dapat diklasifikasikan dalam dua jenis utama. Yang pertama, benda privat atau privat domain. Yang kedua, benda publik atau publik domain. Benda privat atau privat domain adalah barang-barang milik negara yang pemanfaatannya hanya untuk meningkatkan pegawai. Contohnya adalah mobil dinas pegawai. Barang-barang seperti itu seperti dinas atau mobil dinas diperuntukkan bagi aparat yang diberikan fasilitas khusus tersebut. Dengan demikian, masyarakat umum tidak menikmati barang milik negara tersebut. Barang atau benda public domain merupakan benda atau milik negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Artinya, masyarakat umum dapat memanfaatkan atau menggunakan barang publik tersebut seperti jalan raya, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, jaringan-jaringan listrik, ataupun bentuk-bentuk barang dinas yang digunakan oleh umum tanpa memerlukan izin. Ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Pendapat pertama, negara dalam kedudukan pemilik, yaitu agener, tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa negara berkedudukan sebagai penguasa beheren atau pihak yang menguasai suatu benda. Proudhon berpendapat bahwa negara tidak berkedudukan sebagai pemilik atau agener, tetapi hanya berkedudukan sebagai penguasa. Oleh karena itu, negara hanya berkewajiban melakukan pengawasan atas barang atau benda milik negara tersebut. Pendapat ini didukung oleh Troubek yang menyatakan bahwa negara bukan menjadi pemilik atas benda atau barang milik negara public domain, sebab barang-barang milik negara tersebut merupakan barang-barang dari luar perniagaan. Pendapat ini juga didukung oleh Bertolini yang menyatakan bahwa kedudukan negara terhadap barang milik negara hanya bersifat droit de garde et de surveillance. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kewenangan negara sebagai penguasa di bidang pertanahan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan penguasa. Kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meski kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti meniadakan keberadaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun dalam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan digunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum atau masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan kepentingan perseorangan. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.